Yes. Kami mau bersuka-cita. Hallelujah. Haleluya. Amin. Yes. Saatnya kita mau sambut Sang Raja. Amen. Bye.
bersama dengan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau senantiasa kuasa hidup kami. Layakkan setiap kami, Kau perkenankan kami menghadap tahta. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Pada saatnya kami meninggikan Kau dalam pujian. Pada saatnya kami boleh sujud menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada saatnya kami mau menerima suara Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, pakai kami. Hamba-Mu saat ini sampaikan kebenaran. Bahwa Engkau tetap ada dalam hidup kami. Pakai kami, berkati kami, kuasai kami, pikiran kami, penglihatan kami, pendengaran kami, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan di sore hari ini. Dan kami percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan suara Tuhan, masih ada roh-roh yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersehati, kami bersepakat memanggil nama-Mu di dalam nama Yesus. Segala bentuk roh apapun, intimidasi apapun saat ini, kelemahan-kelemahan apapun yang ada di dalam diri kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami hancurkan semuanya. Biarlah kuasa Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Makasih Bapak, kami serahkan dan kami siap menerima firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan, amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya percaya ketika kita fokus dalam segala perkara, kalau kita melakukan dengan fokus dengan apa yang kita lakukan, kita akan menerima sesuatu hal yang luar biasa. Ya saudara, saya percaya bahwa setiap kita Tuhan inginkan kita diberkati Tuhan. Amin. Dan kalau sudah saudara ambil keputusan untuk menerima berkat Tuhan, saudara jangan pilih-pilih. Ya, artinya jangan pilih-pilih ini terutama di dalam hati ya, urusannya dengan hati. Urusannya dengan hati. Kalau saudara pilih-pilih, Tuhan ini maunya ini, saudara menawar-nawar, saudara nggak akan merasakan berkat Tuhan. Tapi ketika saudara ini benar-benar berharap penuh pada Tuhan dan saudara nggak pilih-pilih, apapun yang ada di depan kita, seperti seandainya saudara diberikan satu makanan suguhan kita, Tuhan akan memberikan sesuatu hal yang terbaik. Terima dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Kalau hati kita pilih-pilih, sapa sing firman? Oh yo, mas males. Saya mau katakan dengan tegas. Saya dulu pernah katakan di kaum muda, bukan yang tempat ini. Saya kaum muda pernah katakan. Ada seseorang ketika saya pelayanan, kebetulan saya sebagai jemaat. Orang ini datang paling terakhir datangnya, paling telat, ya, paling telat. Dan kebetulan saya berada di depannya pintu, persis depannya pintu. Kenapa saya di depannya pintu? Karena saya jadi asher. Ya, jadi asher. Saya salaman. Ini kebetulan di daerah RT 2 ya, mengingat masa lalu. RT 2. Salaman sama saya. Mas Yohanes, apa? Si Firman sopo? Oh si A. Balik sudah. Balik. Tahu balik? Kasih kena gereja. Mulai. Kenapa? Karena dia nggak suka sama orangnya yang Mbak Firman Tuhan. Saya mau katakan, mungkin kalau kemarin saya ngomong-ngomong sama Cik Dewi, istilah apa Cik? Ladiesman apa gentleman? Terus mending ngono, ya. Daripada datang ke gereja terus delok wajah wonge blenek, nggak dapat berkat. Saya percaya ketika engkau canangkan seperti itu, engkau nggak akan dapat berkat. Terus mending mulai, ya. Tapi ketika kita fokus datang tujuannya bukan ketemu sama orang botak,
tapi tujuannya ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan suara Tuhan, kau akan menerima berkat, kau akan diberkati. Saudara percaya tadi ini yang pimpin pujian dari India? Saudara kok ketawa? Ya? Nanti besok bulan depan selalu baru tiap hari, selalu ku temui wajah-wajah baru, ya kan? Bukan berarti sing lawas dilungsur, no, bukan. Tetapi Tuhan akan memakai, Tuhan akan angkat semuanya. Saudara, saya tidak akan panjang perkataan saya ini yang terlalu basa-basi. Tema di bulan Desember ini kebetulan saya yang membuka kasih karunia Kristus. Saudara, kasih karunia Kristus adalah anugerah. Apa anugerah itu? Satu pemberian. Cuma-cuma. Saudara dianugerahkan Tuhan, diberikan sesuatu yang luar biasa, anugerah keselamatan. Itu yang sangat perlu kita terima masa-masa sekarang. Saudara, dan kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, saudara mau kembalikan lagi dengan satu bentuk yang berbeda. Dengan satu bentuk yang berbeda. Aku diberikan Tuhan satu talenta ini. Ojo balik ya talenta itu, tetapi kembalikan. Kau akan lipatkan itu, dan kita dengan cara bagaimana kita akan melipatkan itu, ya kita akan melayani Tuhan. Dan Tuhan libatkan Tuhan di dalam segala perkara, libatkan Tuhan, libatkan roh Tuhan itu, engkau akan diberikan sesuatu hal yang baru setiap hari. Akan diubahkan dan kau akan diubahkan. Kembali lagi saya katakan, kau akan dinaik, kau akan diangkat oleh Tuhan. Siapa di sini yang rindu hanya stay? Aku stay aja segini ya. Wis nasibku ya segini ya. Gak ada yang seperti itu. Tetapi kita akan tetap ingin berharap penuh pada Tuhan, kau akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan ketika kita semuanya tidak menutup kemungkinan, semuanya akan menjadi pemuji-pemuji yang luar biasa. Ya, saya tidak tahu. Usia saya pun tidak tahu. Pak Agam juga nggak tahu usianya. Entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Ini saya lihat Excel ini mungkin 10 tahun lagi dia berada di belakang drummer itu, pemain drummer. Mungkin siapapun yang ini pemain pemuda-pemuda ini sudah, dan saya dengan Pak Agam wis lungguh tok ambeknya keteken. Ya. Kita nggak tahu. Tapi satu perkara, kalau kita pada saat ini kita mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan berikan sesuatu hal terus. Tuhan akan tambahkan. Saudara nggak mau tetap aku seperti ini aja. Aku masih seperti yang dulu. Pancet, semua gak berubah. Ketemu tahun 2025 sik ngono, kok kan ketemu tahun 2030 yo sik ngono ae. Tapi kembali lagi ketemu di tahun 2030, sekarang di mana? Oh, aku sekarang mengembalakan. Oh, haleluya. Sekarang aku mengembalakan cabangnya Nafiri. Oh, haleluya. Ya? Saudara, itu yang Tuhan rindukan. Dan kita tidak tahu, kita jangan mengukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan mungkin saudara batasi, aku gak iso popo, jangan katakan gak iso popo. Tuhan kalau mau pakai orang yang nggak bisa, saudara akan dijelitkan mata saudara. Ya, saya sering menemui seseorang yang dahulunya kiranya saya katakan gak berkenan, tetapi ketika Tuhan perkenankan, diubahkan luar biasa, saudara akan dibuat tercengang-cengang. Ya, saya punya teman. Jika saya ceritakan sedikit, saya punya teman di sekolah itu pada saat SMP itu, dia gobloknya super dedel. Namanya itu Hari Wahyudi. Itu SMP itu dedel, apalagi kalau berbicara tentang matematika, wis paling wedi deh, dedel sekali. Singkat cerita, kita sama-sama lulus sudah SMP, kita masuk ke SMA di masing-masing, kita berpisah, lama-lama akhirnya kita ketemu, reuni masih seperti itu biasa, cuma yang berubah hanya badannya lebih besar, kulitnya tetap hitam. Cuma saya nggak tanya apakah kamu tetap dedel, tidak. Saya tanya sekolah di mana? Di ini. Lama-kelamaan kita nggak ketemu kira-kira 10 tahun. 10 tahun saya ketemu dia. Saudara tahu, saya ketemu dia di RSUD Dr. Stomo. Dia sudah jadi dokter. Yang dedel tadi jadi dokter. Saya sendiri jadi apa? Jadi hamba Tuhan. Kita nggak bisa berpikir cara kerja Tuhan dengan apa yang kita miliki. Wah, gak mungkin aku gini. Oh, jangan katakan. Tapi kalau Tuhan mau sesuatu hal yang baru, Tuhan akan bisa ubahkan. Amin, saudara.
Kita akan buka di dalam kitab Injil Lukas pasal yang keempat. Ya, Injil Lukas pasal yang keempat sebenarnya ayat yang ke-19, tapi akan saya baca dari ayat yang ke-16. Ada maksud Tuhan, ada historinya cerita ini. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-16. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Ini siapa, saudara? Yesus. Dan menurut kebiasaan Yesus, pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Perhatikan ayat yang ke-16, ayat yang ke-18 maksud saya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Ia telah mengurapi aku. Ia di sini siapa? Ia di sini adalah Allah Bapa, Allah Roh Kudus, mengurapi Tuhan. Ya, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Ayat yang ke-19 ini dari ayat yang disampaikan oleh Pak Gembala. Ayat yang ke-18 tadi, dan ia telah mengutus aku untuk apa? Nah, ini. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara perhatikan, saya sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjutkan. Perhatikan di sini. Saudara kalau ditugasi Tuhan, saudara kalau diutus Tuhan, jangan pilih-pilih. Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan. Ketika Allah Bapa perintahkan sesuatu, Tuhan lakukan. Jadi kita patron kita melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini apa yang harus lakukan? Ya, saudara perhatikan di masa-masa Tuhan Yesus dalam pelayanan pun, ketika Allah Bapa sampaikan sesuatu dan Tuhan harus lakukan, dia tidak pernah tolak-tolak, dia tidak pernah tawar-menawar. Perhatikan untuk apa tadi yang dia lakukan semuanya. Saya di sini berkata, saya ingin sampaikan sesuatu, saudara, ya, berbicara tentang pembebasan. Tadi pertama ya, kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan. Di dalam siapa? Di dalam dialah, di dalam Tuhan. Setiap orang yang percaya, dasarnya orang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa, dan yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, masa-masa yang lampau. Masa-masa di zamannya Tuhan, zaman anugerah yang luar biasa, ya, diturunkan begitu luar biasa. Oleh sebab itu, ketika bukan ditiadakan di masa-masa yang lampau, tetapi penggenapan dari masa yang lampau itu diperbarui semuanya, digenapkan segala sesuatu yang sudah terjadi, semua digenapkan, disampaikan ulang. Saudara perhatikan, ya, pembebasan ini, saudara, berarti saudara sesuatu hal yang mungkin saudara berkata, apa yang saudara alami saat masa-masa sekarang ini? Tekanan, ya, tekanan. Apa yang saudara alami, apa yang saudara sekarang hadapi segala sesuatu, kenapa harus dibebaskan? Karena pada saat-saat ini, masa-masa sekarang ini, bukan secara kebetulan. Kalau Tuhan katakan di dalam kehidupan kita, kita perlu pertolongan daripada Tuhan. Di sini dikatakan, dan di dalam dialah setiap orang percaya beroleh pembebasan. Jadi intinya bahwa setiap kita, orang-orang yang percaya di hadapan Tuhan, diprioritaskan secara khusus, ya, diprioritaskan secara khusus. Karena saudara dipanggil, bukan yang sekedar dipanggil, saudara dipanggil dan dipilih, dikhususkan. Saudara akan mengalami pembebasan, saudara akan mengalami satu pemulihan yang luar biasa, diberkati Allah dan diberkati Allah. Dan kita hanya berserah penuh pada Tuhan dalam kondisi apapun. Masa-masa sekarang kita hanya berserah penuh dengan segala keadaan.
Tapi dalam arti kata ini bukan saudara akhirnya tidak melakukan sesuatu, tapi saudara tetap melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Ketika saudara melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, buat hati Tuhan senang dengan apa yang kau lakukan. Banyak orang kadang-kadang melakukan sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri, ya, menyenangkan diri sendiri, menyenangkan keegoisannya. Pokoknya aku kudu ini, tapi tidak tahu apa yang Tuhan mau atas dirinya. Tapi kadang-kadang kita melakukan sesuatu, itu kadang-kadang aku saya sendiri merasa, oh Tuhan ampuni, kalau hambamu mungkin seperti ini, aku harus seperti ini. Ketika aku melangkah, aku salah ini. Saya boleh sadar. Coba kembali lagi kita ya, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan, kok rasanya nggak benar ini. Saudara cepat sadar diri, dan tahu diri. Dan saudara harus kembali lagi introspeksi diri. Kembali lagi lakukan untuk Tuhan yang terbaik. Firman Tuhan dikatakan, ketika engkau melakukan sesuatu, bukan seperti untuk melakukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Kadang-kadang hal seperti ini, saudara. Kemarin saya sempat ngomong-ngomong, ada salah satu hamba Tuhan, saya melayani di hari Kamis itu, berbicara tentang ayat ini, berbicara tentang ini. Kita melakukan sesuatu itu seakan-akan kita melakukan untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Akhirnya orang ini berbicara begini. Kadang-kadang kita gini ya Pak Yohanes, dibodohi ya, sampai para hamba Tuhan itu. Kadang-kadang itu dia ngomong gitu, nyelutuk begitu. Kadang-kadang ini kita dibodohi dengan hamba Tuhan. Wah, hamba Tuhan ini menekan. Ini kita sharing. Kemarin itu saya sampai tertawa saya. Kita ditekan. Kamu harus taat, ya, setia. Kamu harus begini. Terus gimana Pak? Menurut sampean? Iya, aku lo doa, titik. Kamu terus melakukan untuk Tuhan. Wis entek nek kena gini. Nek kena ayat ini entek wis. Kadang-kadang saya sampai bingung. Terus sampean gimana Pak? Saya kejar terus. Ya aku akhirnya balik mana aku saya berdoa sama Tuhan. Benar nggak ini untuk Tuhan? Saya dia tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Ya wis lah, aku belajar taat. Nah itu Pak jawabannya, selesai. Saya katakannya cuma itu aja jawabannya. 4 huruf itu, taat, selesai. Iya, tapi kadang-kadang yo rodok piye. Ketika kita yang rodok tadi ini adalah kedagingan yang bergerak. Sesuatu hal yang membuat kita protes, membuat kita sesuatu halnya itu yang lebih keluar. Tetapi ketika kita memandang Tuhan, untuk Tuhan, saya kita tunduk. Ada istilah anak-anak sekolah, istilahnya apa? Kalau orang yang semakin ilmunya tinggi, seperti ilmu padi, semakin dia banyak, semakin dia berilmu tinggi, semakin dia turun. Beras ini semakin bobotnya tambah berat, tambah matang, tambah berbobot, berisi, dia semakin turun. Itu Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kita, saudara. Satu contoh-contoh yang memang benar-benar ada di depan kita secara realita. Sudah perhatikan di sawah-sawah sana, ada nggak beras itu langsung berdiri terus gini, sampai penuh, sampai sudah siap dipanen, tetap gini? Nggak ada, lublek semua. Karena sudah matang, siap dituai. Orang yang sudah siap dituai, orang yang sudah matang di hadapan Allah, dia nggak akan banyak bicara. Ini saudara ngomong di Pak Ageng, banyak bicara, banyak salah. Saudara harus menang. Kenapa saya gitu kan? Saya ini banyak. Akhirnya dengan keberadaan itu, firman Tuhan itu ada di dalam diri kita, mendidik kita, benar-benar hanya membawa sesuatu situasi yang benar-benar sih gak perlu diomong, gak usah diomong. Sing benar-benar kita perlu sampaikan sesuatu, kita sampaikan. Ini yang akhirnya mendidik kita benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Ujung-ujungnya kita bijaksana. Saudara, pembebasan kembali lagi tadi saya katakan, beroleh kebebasan dari segala dosa. Saudara, dosa apa? Kemarin saya datang ke di pada Natal. Tadi saya buka-buka. Sin, ya, istilahnya itu adalah dosa. Saya cari di Google. Karena KW kamus, Google lah ya. Sin, benar. Tapi ada lagi sins, ya, itu adalah satu perbuatan yang muncul dari sin tadi itu. Dosa yang ada itu tadi diwujudkan.
dalam suatu karya nyata. Loh, kok dosa kok karya nyata? Perbuatan akhirnya berbuahkan sesuatu hal yang nggak baik. Memang kadang-kadang kita merasa, ini tadi dikatakan bahwa pembebasan dari segala dosa. Dosa ini memang kadang-kadang orang berkata bahwa kita adalah itu dosa leluhur, dosa anak cucu yang tidak bisa terampuni atau yang tidak bisa hilang. Dan kita kadang-kadang orang itu sudah mendoktrin dalam diri kita, dalam otak kita, terutama orang di luar sana. Sedang kadang-kadang berbicara kita kadang sedang bersendaguro bersama mereka. Wes saat dewi ini gak iso mlebu surga, kita gak bisa masuk surga. Dasarnya Pak Dewi mlebu neraka kabeh. Kalau ngomong sama saya orang itu saya potong begini, maaf Pak, itu menurut sampean. Saya jelas langsung saya potong perkataannya. Terus kita dewi ku gak ono lah wong neraka surga iki nang donya iki gak ono sing mlebu surga. Mlebu neraka kabeh. Itu menurut versi sampean. Terus saya ngomong, sampean yakin Pak Yohanes masuk surga? Loh, sangat yakin. 99% masuk surga. Sing 1% ini nanti ditutup oleh Tuhan. Sesuatu hal memang pembebasan ini memang perlu kita dibebaskan dari segala hal. Masa-masa sekarang ini, kenapa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Nah, memang itu sudah diizinkan Tuhan jika terjadi. Proses dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan sesuatu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, yang tidak dapat kamu peroleh di masa muda. Berbicara tawanan, kita kembali lagi di dalam ayat yang 19 di Lukas pasal 4 ayat yang ke-19. Untuk pemberitaan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa orang tawanan? Perhatikan. Berbicara orang tawanan, ini berbicara tentang satu ikatan. Terikat, terikat, belenggu sesuatu hal. Ikatan-ikatan yang ada di dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang lama, segala sesuatu yang kita lakukan. Ini sudah mendarab daging budaya kita. Kita lakukan sesuatu hal yang ini benar-benar kita akhirnya hidup kita jadi rancu, gak karu-karuan, akhirnya masuk di dalam hal-hal ini. Tetapi melalui kedatangan Tuhan, kita bukan lagi menjadi orang tawanan, tapi kita sudah bebaskan dari segala sesuatu. Kita sangat bersyukur, saudara. Kita sangat bersyukur, ya. Ketika saudara bisa membedakan, ketika engkau menghadiri satu pemakaman, saudara bisa katakan, saudara bisa lihat cara dari hal menyemayamkan jenazah ini pun kita bisa tahu, saudara. Perhatikan. Kalau orang lain hanya berkata, semoga kiranya arwahnya diterima di sisinya. Semoga itu sih gurunya. Semoga kiranya, sekiranya sih mau disik. Semoga kiranya arwahnya diterima, diterima. Ya. Tapi kalau bahasa kita datang untuk ibadah tutup peti, ibadah pemakaman dengan cara kita saat ini juga hamba ini Tuhan setelah bertemu dengan Tuhan, loh luar biasa. Di satu wujud yang lebih setelah bertemu dengan Tuhan dan duduk pada saat ini bersama dengan Tuhan, bertemulah. Masalah kono itu urusan Tuhan, itu rahasia ilahi. Amin. Itu rahasia sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi satu perkara bahwa Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini, ketetapan apa yang kita terima di dalam otak kita, kita menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala perkara, dan kita menjadi orang yang dimenangkan. Ya, itu satu keyakinan. Jadi kita hanya muncullah kata-kata yang tadi saya katakan, wis gak ono sing bener mlebu neraka kabeh. Karena sekiranya semoga kiranya arwahnya diterima di sisinya. Kalau diterima, kalau nggak diterima akhirnya menakut-nakutkan. Ya. Tahu ceritanya? Pada saat ketemu dengan malaikat, apa yang dikatakan? Saya kasih contoh saya. Mungkin saya mati. Malaikat ketemu saya mesti di dalam peti, mesti saya pakai jas. Ya, ini aku mati kalau jas ya. Kasih jas, minyak wangi, ya. Jas hujan, benar. Tadi cicil atau lucu.
kasih jas, Jasa kok mau jasa om ya. sembarang. Pakai jas, masukkan peti sepatuan, yuk pakai jam tangan, wis. Jasi, pasti jasi, pasti. Ini wujud secara visual, saya katakan. Kita sudah orang-orang yang dibebaskan. Wujud secara visual, itu di peti, ditutup, jret, ditanam, jret. Menurut kepercayaan orang sana, kita nggak ada ajaran seperti itu. 3 langkah orang terakhir, malaikat datang. Itu menurut mereka. Tapi ketika kita sudah ditanam selesai, malaikat Tuhan menjemput. Wah, kita bersama-sama di sana. Ini kita kretek. Hanya kita datang. Saya datang. Tuhan gini. Apa itu malaikat? Oh, Pak Yohanes. Mari Pak. Mari kita dirangkul. Ini Pak, kunci Pak. Kunci surga. Oh, ini tutup. Terus gak suwe muncul, cuk berdiri lawang, cuk pocongan. Iki apa-apa wan iki kon medeni aku kon. Ini orang-orang yang di luar sana datang gak ambune gak lemu wangi wis ambune kayak kapas gak karu-karuan. Nah, dari cara ini kita sudah tahu perbedaannya bahwa kita orang-orang yang dibebaskan luar biasa, mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan kita harus yakini dan kita harus imani bahwa betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Satu janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara ya, kita baca di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Roma pasal 7 ayat yang ke-23. Saya baru dapat ayat ini tadi. Pada saat Ageng ngomong sama saya, Om Gunung siap tahu. Saya berapa hari ini doa buing gak mentok Tuhan. Terus doa model apa yang kadang aku doain jengking, doa ini, doa sambil ya polis saya gak menemukan sesuatu. Tuhan ampuni, apa yang aku harus sampaikan? Dan ini ya, ayat yang tadi saya baca, saya berdoa lagi berbaca. Saya temukan ayat ini dikatakan. Perhatikan Roma pasal 7 ayat yang ke-23 di sini dikatakan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain, ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, ya, yang ada di dalam anggota tubuhku. Perhatikan saudara, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Hukum apa? Kita di dalam Tuhan kasih. Ini tak tulis gede namanya HP ini. Hukum kasih. Perhatikan saudara, yang berjuang melawan hukum kedagingan kita, akal budi kita. Ya, itu artinya pembebasan itu juga akhirnya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, terkungkung di dalamnya. Yang ada di dalam anggota tubuh. Perhatikan saudara, satu kebiasaan kehidupan kita sehari, mungkin saudara masih ada terkungkung di dalamnya. Ingat, kasih Tuhan itu sudah ada di dalam diri kita. Hendaknya kasih Tuhan itu lebih dominan menguasai kehidupan kita. Ketika kasih itu ada, saudara, Alkitab ini, nah itu ya. Alkitab segitu besarnya. Mungkin ada seseorang, saya pernah ditanya dari kaum muda, Om, Alkitab segini besarnya, segini tebelnya, mosok iso masuk di otakku. Saya cuma ngomong, apa yang kamu lihat di dalam Alkitab ini, kalau kamu belajar, kamu baca dari kejadian wahyu, muncullah kata-kata istilah khatam, selesai. Saudara, kalau kamu baca, nggak jauh beda kamu baca dengan komik. Nggak bedanya kamu baca dengan novel. Masih novel sebesar begini ceritanya Harry Potter, segini sampai berseri-seri. Nggak bedanya dengan itu. Tidak akan temukan sesuatu hal. Tetapi ketika di dalam semuanya kau baca, sama ambil satu ayat, ambil satu yang perlu di dalam kehidupan kita tentang kasih. Kasih, kalau kamu tidak punya kasih, bukan semuanya, nggak ada artinya.
landasan kita tadi dikatakan, tetapi di dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain. Saudara yakin? Saudara percaya? Saudara sudah terima Yesus loh. Ada hukum yang lain, percaya kan? Nah, itu dasar kita. Tuhan menularkan kasih itu ada di dalam dirinya. Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru terus. Yang dulunya gak bisa mengasihi, hanya turunlah kasih itu bisa mengasihi, bisa mengampuni. Itu anak Tuhan. Beda dengan orang di luar sana. Ya, kasih pasti lemah lembut. Itu jadi saya ketika saya di malam berdoa saya menangis Tuhan. Tentang ayat ini saya Tuhan saya ulang-ulang. Kasih yang berjuang melawan hukum akal budiku. Orang Kristen harus pintar, anak Tuhan harus pintar, ya. Tetapi kepintaran itu kita perlu sadar bahwa yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa. Bukan kepintaran akhirnya jadi minteri, tapi kepintaran yang benar-benar berguna untuk Tuhan. Kita berguna untuk melayani. Kalau saudara artinya kepintaran yang Tuhan berikan, kalau nggak digunakan untuk dalam pelayanan, gak iso mangajak nang kene main bass, gak iso nyekel gitar, gak iso nyekel keyboard. Kalau bukan kepintaran yang Tuhan berikan, akhirnya kita kembalikan lagi untuk Tuhan. Tapi kalau kepintaran yang akhirnya jadi minteri, nah ini yang urusannya sama Tuhan, ya. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa, karena roh yang bukan daripada Tuhan itu yang mengepung kita, sehingga kita tidak bisa melakukan segala sesuatu apa yang berkenan di mata Tuhan. Makanya Pak Gem, bukan saya kebetulan membuat tema ini. Ketika saya renungkan, kasih karunia Kristus adalah anugerah. Kasih karunia Kristus adalah anugerah. Pemberian yang daripada Tuhan itu sangat luar biasa. Kasih. Perhatikan saudara, ya. Ayat selanjutnya di sini dikatakan, perhatikan, itu di situ ada arti kata melawan hukum akal budiku. Nah, itu perhatikan saudara. Di sini saya catat berbicara kedagingan, duniawi, bertentangan dengan hukum lain. Apa hukum lain itu? Kasih. Ya. Sangat bertentangan sekali, bertolak belakang. Memang firman Tuhan sudah katakan, ada firman Tuhan yang dikatakan, apabila kau ditampar pipi kiri, kasihkan yang kanan. Ya, beneran. Nanti kalau selesai nanti datang ke saya ya. Mau minum lokal. Artinya saudara sudah pasti tahu. Tapi kadang-kadang ada jemaat yang nggak tahu. Apa itu artinya? Saya pernah ditanyain dengan seseorang, itu loh, berikan pipi kiri, tampar pipi kiri, berikan yang kanan. Saya ngomong dengan jelas, hanya singkat aja. Orang Kristen itu Pak, yang disakiti, dilono opai, berikan yang kanan, itu kita membalas dengan kebaikan. Itu Pak, saya bilang gitu. Yo angel bagi kamu, tapi bagi anak Tuhan memang angel. Tapi harus dilakukan. Ya, angel, pancen nek wis disakiti, ku tetap baik, dikhianati, ku baik lagi, diidoni, ku tetap baik. Nono kalimat ini, oh gak ono ya, cuma bahasaku dewi diidoni, ku tetap baik. Tuhan diludahi loh, ya Tuhan diludahi loh. Tetapi Tuhan tetap menunjukkan sesuatu. Anak Tuhan harus beda. Kasih karunia, ya, kasih karunia adalah anugerah. Kasih karunia Kristus adalah anugerah, harus beda. Kalau kita hanya simbol, kekristenan hanya simbol, nggak jauh beda dengan orang yang di luar sana. Ya, perhatikan. Mengiring Kristus meskipun kita masih ada dosa. Saudara perhatikan, kadang-kadang kita merasa masih ada dosa. Tetapi ingat, dan bisa disebut manusia berdosa.
Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya terus. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya terus. Secara tadi kemarin saya terima itu sins, itu saya renungkan. Iya, memang dosa ini si aneh. Tapi kembali lagi, Allah turun di dalam dunia ini untuk menyucikan itu semuanya, mentahirkan itu semuanya. Dan kita sebagai orang-orang yang berurusan sama Tuhan, kita disucikan. Ada satu kasus di dalam Alkitab dikatakan, mungkin saudara ingat satu cerita ini, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, pergi dan jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, jangan diulang-ulang. Saya pernah sampaikan cerita, ketika ada satu bilik, tiba-tiba ketika dia berbuat dosa, dia datang sama Romo, saya berbuat dosa. Kenapa kamu berbuat dosa? Saya merawani anakmu. Oh haleluya. Saya berbuat zina. Romonya, dalam nama Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu diampuni. Ulanglah. Ada orang nggak suwi, orang bingung mana. Romo, aku berbuat dosa. Apa dosa yang kau lakukan? Mencuri ayam. Apakah seperti itu? Hati Tuhan sedih. Hati Tuhan sedih. Ya, saya ulang mengatakan, ketika orang siapa saja tadi, saudara tahu, saya sendiri sampai nangis. Saya tadi berpelukan dengan salah satu saudara. Dia mau berangkat, saya doakan nangis saudara. Sampai juga di bawah sini. Saya tidak bisa katakan. Saya peluk dia. Tuhan tuntut aku mau menghadap mama papanya. Damai sejahtera, kau pulang membawa damai sejahtera. Kasih kau kembali tahun depan dengan wajah yang baru dan perubahan yang baru. Amin. Patokannya cuma di ini. Kalau ini ku tinggalkan, aku pasti berubah. Saya ngomong lagi sama dia. Itu semua kembali ke pribadi. Ketika engkau mau diberi sesuatu sama Tuhan yang baru, engkau juga akan mau tinggalkan sesuatu yang tak pernah diberikan Tuhan. Kalau engkau mau diberikan sesuatu yang baru, tinggalkan sesuatu yang tak benar di hadapan Tuhan. Itu urusan dirimu. Engkau pun mungkin panggil pendeta yang besar, yang ternama, untuk kamu sharing, untuk kamu, aku ingin tahu jawaban dari pendeta ini. Pendeta itu pun kasih masukan bahwa engkau akan harus tetap berlaku yang baik di hadapan Tuhan. Akan intinya ke sana, tetapi lagi kembali ke diri. Omongan itu dari belakang sana, saudara, sampai ke depan sini, sampai dia pamit, sampai salaman sama saya, berangkat sampai tak panggilkan buat Grab, selesai. Nangis sampai di pagar, masih salaman, masih air matanya masih anu. Tuhan menyertai Immanuel. Salam buat papa mama. Ya. Saya percaya pembebasan itu ketika kita lakukan di hadapan Tuhan dan kita mau tidak terkungkung lagi, kita lakukan bebas benar. Benar bebas. Kita mau benar-benar di hadapan Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Kadang ada pertanyaan. Kita kan masih di dalam dunia. Benar. Saya nggak salahkan. Benar itu. Kita kan masih di dalam dunia. Kembali lagi benar. Tapi bukan berarti dunia yang menguasai kita. Tapi minta bahwa roh Allah itu ada dalam diri kita. Kita minta Tuhan pimpin hidup kita dimanapun setiap langkah kita. Tiap langkah diatur oleh Tuhan. Nah, tiap langkah ini sudah berbicara, ini seorang penemu lagu ini. Di satu, saya pernah baca artikelnya, dia sedang menghadapi sesuatu kepenatan di dalam dirinya, sampai dia merasa jalan ini buntu, nggak menemukan satu titik. Hanya dia hanya menangis pada Tuhan. Dia tercetusnya lagu pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara, setiap hari buka mata, katakan di depan Tuhan, langkahku Tuhan, Kau yang menyertai. Aku mau berubah, aku mau tetap Tuhan,
beserta Tuhan. Tuhan yang ada di depan, aku Tuhan, aku pegang dari samping, dari belakang. Tuhan tuntun aku. Kalau kau berjalan sendiri, seakan-akan kau gak butuh Tuhan, apa Tuhan peduli? Gak peduli. Oh, kau bisa, monggo. Kamu mampu, monggo. Tuhan tidak mau mengurusi segala masalahmu. Yang masalahmu yang kamu ciptakan sendiri. Tapi kalau memang seizin Tuhan, Tuhan akan melihat dan kau akan berikan kekuatan. Tapi kalau masalahmu itu kau buat sendiri, Tuhan hanya bisa melihat. Apakah kau menjerit pada Tuhan atau engkau melakukan segala sesuatu dengan kekuatanmu? Kalau engkau menjerit dengan melakukan dengan segala sesuatu dengan kekuatanmu, Tuhan buka tangan. Buka tangan. Sekali-kali jangan katakan aku nggak perlu angkat tangan. Kita sering masih perlu angkat tangan. Bentuk angkat tangan ini pasrah. Orang bawa bendera kecil putih, pasrah, angkat tangan, gak mampu. Saudara tahu di televisi kan ceritanya, kalau nggak mampu, kalau sudah nggak minta tolong angkat tangan ya. Waktu uji nyali, dengan TV, diparani roh, bisa angkat tangan. Tim kru datang. Nah, kalau memang Tuhan, kalau kita sudah angkat tangan di depan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Turun tangan. Pertanyaannya, turun tangan itu lama atau cepat? Itu urusannya Tuhan. Saudara nggak perlu tahu. Yang jelas ketika kau angkat tangan, berarti kau tidak mampu, Tuhan akan segera turun tangan. Prosesnya itu Tuhan yang menanti, yang Tuhan yang memberikan sesuatu. Prosesnya itu urusannya Tuhan. Tapi jawaban itu pasti ada diterima. Kadang sesuatu hal yang terjadi itu perlu saat singkat, Tuhan itu tolong segera. Tapi memang Tuhan katakan tunggu. Tapi Tuhan katakan tidak. Tuhan katakan tunggu. Bisa seperti itu. Jawaban-jawaban itu. Kalau sesuatu hal yang mungkin kita mintanya nggak benar, nggak akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita minta sesuatu, kerinduan kita di dalam hati kita, itu Tuhan bisa proses. Tunggu. Kenapa kok tunggu? Jawaban Tuhan itu lebih lagi dan kita akan ditunjukkan. Oh, maksudnya Tuhan begini. Saudara, kita perlu bahwa saat ini kita terus belajar tentang hal apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, mengiring Kristus meskipun kita masih ada dosa dan bisa disebut manusia berdosa, Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya. Dan penglihatan bagi orang yang buta berbicara mujizat. Ayat yang tadi kembali lagi di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-19, disitu dikatakan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini berbicara kasih karunia itu. Perhatikan saudara, ya. Ini saya catat. Dan penglihatan bagi orang buta berbicara mujizat masih ada. Saudara yakin mujizat itu masih ada? Siapa sih yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Orang sih nggak pernah mengalami. Anak Tuhan yang nggak pernah mengalami mujizat Tuhan, terus terang saya katakan perlu dipertanyakan. Kadang-kadang mungkin saudara berkata begini, sesuatu hal yang Tuhan berikan itu kadang-kadang dengan apa yang kita pikirkan tuh agak tipis mungkin. Jadi berkat Tuhan, apa memang aku disaur uang? Kadang-kadang saudara itu hanya berpikir begitu. Saudara, kalau saudara merasakan berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu sangat beda. Saya ini hampir setiap apapun yang saya doa di masa-masa istri saya sakit itu, hampir nggak pernah nggak dijawab sama Tuhan. Hampir nggak pernah nggak dijawab, pasti dijawab. Sepele-sepele. Contoh yang sepele. Kan sering saya katakan ketika saya berada di atas mimbar. Saya ngomong ini terang-terangan. Saya kerja nggak ikut orang. Saya hidup dengan iman. Apalagi saya hidup di rumah Tuhan. Saya hidup dengan iman benar-benar loh. Tuhan yang tahu saya berdiri di ini tempat. Mungkin Tuhan ada di samping saya. Saya ngomong apa adanya. Ketika saya ngomong Tuhan,
duitku kali 50. Tahu sih bahasanya? Duitku kali 50. Tuhan, uangku tinggal 50.000. Aku ngomong ke Tuhan seperti janda Sarfat. Tak kena, selesai. Nanti ya. Artinya ini nanti tak buat beli ini selesai. Tuhan nggak sampai segitu. Moro-moro hitungan jam atau hitungan menit. Ada telepon. Pak Yohanes ini bisa ke sini. Hari ini. Oh ya, siap Bu. Ya, nah berarti ke sana. Saya kerjakan udik apa tak kerjakan udik. Pulang bawa berkas-berkasnya. Ya, pulang bawa berkas-berkasnya. Mulai bawa pampers, mulai bawa keperluan istri saya. Loh, itu kebutuhan itu dan benar-benar nyata loh. Ini saya alami benar-benar. Suatu ketika saya pernah mengalami 0. Saya sampai ngomong sama Pak Gem, kayak gini. Saya coba belajar untuk melangkah dengan apa yang saya punya. Benar-benar Tuhan gak campur tangan, karena saya melangkah dengan apa yang saya punya. Apa yang saya lakukan gak perlu saya ceritakan. Bukan saya mencuri, bukan saudara. Saya kembali lagi ke pola hidup yang lama. Pegang gitar saya sendiri. Ngamen dari jam 8 sampai setengah 10. Pulang bawa uang 30.000. Tapi karena artinya saya ngomong sama Pak Gem, diguyu aku. Ojo maneh Om. Saya berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Hanya saya nawangi sama Tuhan. Tuhan ampuni. Tapi ketika saya sudah minta ampun sama Tuhan, hari itu selang saya doa, saya minta ampun, saya nangis sama Tuhan. Selang 1 jam Tuhan jawab, ada pekerjaan saya harus selesaikan besok pagi. Sampai berapa hari ke depan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Kasih karunia Allah adalah anugerah. Amin. Saudara tetap tangkap itu, saudara. Jangan saudara hanya menjadi Kristen yang bantat. Tahu bantat? Gak iso mekar, gak iso berkembang. Kekristenan di dalam Tuhan itu harus berkembang. Saudara, artinya berkembang ini benar-benar saudara harus berubah. Saudara benar-benar membawa satu perubahan yang luar biasa. Namanya anak Tuhan, tunjukkan nama Tuhan. Kalau kau bisa katakan aku anak Tuhan, dan hidup harus beda. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu benar-benar nyata. Yesus dalamku. Saudara, selanjutnya sih dikatakan saudara percaya mujizat masih ada. Kenapa banyak orang tidak bisa menerima mujizat? Kenapa? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48. Injil Yohanes pasal 4 ayat yang ke-48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Kadang-kadang kekristenan seperti ini. Aku nih gak benar-benar ditolong Tuhan. Aku gak percaya. Hongyang. Apa sih hongyang? Wangsyong. Ya, ini orang semacam ini. Ini yang dilakukan sama siapa? Thomas. Sekali-kali nggak percaya. Tangannya bisa ngono, Tuhan nanti ditambah meneh, mencucukkan di lambung. Ini pernah disampaikan oleh Ayub. Bukan hanya sekedar di tangan, tapi lambung juga. Cik kurang ajarin. Ya sini nih, kok nggak percaya gitu? Enggak. Ini berarti seperti itu. Saya nggak percaya. Ini aku bangkit. Kita nggak percaya kalau Tuhan bisa memberkati. Nggak percaya. Nek gak bener-bener memberkati itu tekoyo. Kadang-kadang berkat itu sudah diterima, sudah datang. Si minta di depan mata. Si kurang ajar ya kadang-kadang. Terus ini bener-bener ini berkat Tuhan, bener-bener. Kalau saya pernah terima berkat itu persis di depan mata. Persis di depan mata berkat itu. Sama pojok.
ya, saya butuh sesuatu, saya Tuhan kau tahu. Atau diangkat ngambil. Masih depan saya, berkat Tuhan benar. Saudara pernah belajar memberikan sesuatu ke Tuhan. Amin. Bukan menuntut Tuhan terus, tapi kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, beri sesuatu. Saudara, kalau saat-saat ini ambil keputusan kita terima Yesus, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan apa? Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk kita, dan kita mau kembalikan lagi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu apa yang harus kita lakukan? Bukan saudara hanya berdiri. Saat-saat ini bukan hanya saudara, aku pupuk bawang. Tahu pupuk bawang? Pupuk bawang tahu? Melok-melok aku bolok kono. Hati-hati saudara. Ya. Dikatakan tadi, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda atau mujizat, kamu tidak percaya. Apakah perlu itu? Apakah perlu seperti itu? Cukup kita percaya Tuhan bekerja. Nah, kepercayaan itu yang menggali di dalam hati kita. Itu dasarnya dari hati ini. Orang percaya itu dasarnya dari apa sih? Hati kan? Yakin kan? Aku percaya kok kalau Pak Novi bisa. Ya. Dan prosesnya banyak hal nanti. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Dan Tuhan akan berikan di dalam diri kita. Tuhan itu adalah sumber dari segala kesempurnaan. Kita nggak ada yang sempurna. Dan kita nggak ada yang bisa menonjolkan lebih dari lagi. Di atas langit masih ada langit. Ibaratnya seperti itu. Dari satu filsafat ini, di atas langit masih ada, di atas ada orang pintar, masih ada yang pintar lagi. Di atas orang yang on masih ada yang lebih on lagi. Ya. Dan kita percaya bahwa orang yang di dalam Tuhan, kita itu dibedakan. Dasarnya dari kasih karunia Tuhan yang dianugerahnya. Luar biasa. Satu perkara masa-masa sekarang, saudara, perhatikan. Saudara, beberapa hari ini lihat televisi toh? Saudara lihat televisi toh? Apa yang saudara lihat? Setiap saya buka YouTube, setiap saya buka TikTok, sing ketok itu air tok sing dulu. Air yang coklat itu loh. Banjir. Saya sampai ini Tuhan. Ngeri banget. Coba saudara bayangin itu. Coba saudara bayangin, kok koyok mulu ya. Saat itu terjadi di depan kita. Kok koyok mulu ya. Itu berbicara kedahsyatan Tuhan loh. Itu kedahsyatan Tuhan loh. Saudara mau menerima kedahsyatan yang seperti itu atau menerima kedahsyatan berkat? Itu kedahsyatan Tuhan. Ya. Kalau saudara menerima kedahsyatan berkat ya, saudara harus tampil beda. Selain saudara, saya sampai ngeri. Saya pernah cerita, mungkin sama Pak Agam atau siapa ya. Saya pernah cerita di persekutuan doa yang saya layani dulu. Kita juga berempat, seperti 4 pilar. Dulu saya ada yang namanya Victor, Mas Filipus, Rudi, dan saya. Ini dalam persekutuan ini kita berempat ini pemimpin-pemimpin yang masih muda. Pemimpin-pemimpin yang masih muda. Pada saat itu ketika kita mau merencanakan satu retreat, sing namanya Victor ini berbicara begini. Nas, mau retreat apa yang perlu kita persiapkan? Banyak hal. Termasuk secara rohani kita juga harus sama. Ternyata saudara, kita berangkat ke sana. Jadi nyarek nom-nom. Ya, makanya kalau tadi saya ngomong ke Pak Agam beberapa hari yang arek ini retreat harus didampingi. Kenapa saya ngomong begitu? Ketika saya dulu retreat, muda-muda yang berangkat. Kita berempat pemimpin, berempat. Yang belakangnya wis arek riu-riu. Wis maksud iku ya kaum muda sing wis semua celelekan yang gak karu-karuan. Kita bersama kira-kira 15 orang. Ketika kita sampai di sana pakai tenda. Wah, buka tenda. Alah. Ada yang kesurupan. Ada yang gak karu-karuan. Kita berempat ini bingung. Duduk pendeta kabeh duduk pendeta.
Cuma awak dhewe iki mengandalkan kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Ya, mengandalkan kuasa Tuhan. Begitu orang sing kesurupan, saya larinya mana? Jo gitar. Nyanyi. Ada kuasa dalam dalam situ nyanyi. Nyanyi terus. Yo, kuasa Tuhan biar turun. Kesurupan bener-bener kesurupan. Kesurupan satu orang situ guru mana situ yang kesurupan sampai 4 orang. Saudara, berbicara tentang ini, kita kadang mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Maksudnya ini kalau kamu dari sini, kaki koyo rotok sing aneh-aneh, kita sebagai pemimpin harus kita backup mereka, karena di luar sana itu kita tahu ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Setan itu ada. Mereka celelean tidak karuan. Kaum muda, ingat ya kaum muda. Ya sebenarnya lu mau celelean, ya. Celelean bener-bener loh ini terjadi ya. Tanpa penyertaan Tuhan kita nggak akan bisa melakukan segala sesuatu. Bener-bener ditawampak ambil kuasa kegelapan. Kalau kita jauh dari penyertaan Tuhan. Kalau saya singkat cerita itu tadi saya usahanya, ya Tuhan itu masih tetap mengasihi kita, akhirnya lolos. Semua bisa keluar. Ya, semua bisa keluar. Berarti penyertaan Tuhan itu perlu sekali di dalam diri kita, saudara. Dan perlu kita bahwa kita tidak mengandalkan kekuatan kita. Tuhan yang lebih utama di dalam segala hal. Ya, ayat selanjutnya di sini dikatakan, perhatikan, membebaskan orang yang tertindas, berbicara tentang kondisi menekan dan menekan. Ini tadi ayatnya di Lukas pasal yang ke-4 tadi, di sini dikatakan membebaskan orang-orang yang tertindas. Ini berbicara tentang nah, ini saya catat. Tuhan tidak pernah menekan orang. Tuhan selalu memberi rancangan yang indah. Orang yang tertindas, orang yang tertekan, pertanyaannya itu karena dari diri kita sendiri atau memang sengaja kita yang memunculkan sesuatu hal. Kadang-kadang seakan-akan kita merasa tertekan. Tapi kembali lagi, apakah ini memang didikan Tuhan? Ketika kita ditekan, apakah ini memang didikan Tuhan? Coba kita kembali lagi, sering saya katakan, ayo kita mawas diri dan introspeksi diri. Ketika itu tekanan datang itu, apakah ini memang kita yang membuat tekanan itu, ataukah memang Tuhan izinkan Tuhan menekan itu untuk mendidik kita? Saudara perhatikan. Dan saya katakan, Tuhan tidak pernah menekan. Tuhan selalu memberi rancangan itu indah. Amin. Pasti indah. Seakan-akan kalau menekan, tetapi benar-benar itu membentuk kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Cuma manusia yang merubah keadaan jadi seperti tertekan dalam hidupnya. Coba kita sadar diri, benar-benar kalau kita mau dibentuk, kita sebagai bejana ya. Tuhan satu gambaran di dalam satu, saya lupa di mana ayatnya, tetapi kita seperti bejana dibentuk di dalam ya kitab Yesaya ya. Itu dibentuk seperti bejana. Nah, saudara, prosesnya jadi bejana ini gimana? Ini pernah disampaikan oleh Pak Gembul, ingat saya. Prosesnya ini soro. Tanah digemburkan. Mungkin kalau saudara ini nek tanahnya nggak genah disisihkan. Tanah ini dibentuk yang tanah yang baik, dipilih tanah pilihan, dibentuk, diplek-plek ini ditaruh di kilangan, batu kilangan ya. Diputar, dibentuk. Sakit. Setelah itu sudah selesai, dijemur. Kadang-kadang sudah selesai jemur, bukan hanya sekedar itu dibakar. Sakit. Itu untuk menuju ke satu titik sempurnaan yang luar biasa. Ketika itu sudah dibakar, ditaruh satu tempat, dilihat, tidak dihiasi. Dihiasi, setelah terakhir finishingnya gloss. Semprot, mengkilap, baru ditampilkan di bufet atau dimanapun berada, ditampilkan, dilihat banyak orang. Itulah kekristenan melalui kasih karunia Allah.
saudara dibentuk seperti itu. Dan itu anugerah. Amin. Saudara mau tidak? Itu terserah saudara. Tetapi Tuhan inginkan bahwa kita menjadi orang-orang tidak seperti stuck. Tapi saudara harus bergerak. Saudara benar-benar mau diubah oleh Tuhan. Bukan berarti jangan berkata bagaimana hidupmu sekarang. Ya seperti biasa. Bagaimana hidupmu? Ya seperti biasa. Tapi ketika kita bagaimana hidupmu? Luar biasa. Luar biasa apa masalahnya? Luar biasa kekuatan yang Tuhan berikan. Kalau kau memang masalah yang menekan, seizin Tuhan, Tuhan berikan segala sesuatu. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Perhatikan saudara, segala sesuatu Tuhan izinkan. Cuma kita harus tetap berserah penuh pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Ayat yang terakhir, Yeremia pasal 29 ayat ke-11. Yeremia pasal 29 ya, ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui, Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada Allah sendiri. Mengetahui kamu, ya. Ada padaku mengenai kamu, mengenai kehidupan kita, saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Pernah saya sampaikan, Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kegagalan. Tuhan tidak pernah memberikan rancangan itu keblowo atau memberikan apa, tapi rancangan damai sejahtera. Orang yang membuat tidak sejahtera itu kadang-kadang diri kita sendiri, ya, dan bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang membuat kita kesakitan. Rancangannya apa? Tuhan memberikan rancangan itu pasti baik adanya untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Dalam pegang janji firman Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Allah, anugerah Tuhan, itu ada satu rancangan ini begitu indah, damai sejahtera. Dan itu yang perlu kita bawa sampai saat ini. Tanggalkan semuanya yang ada. Kita untuk beberapa hari lagi, kita ini tanggal berapa ya? Tanggal 5 ini. Oh, tanggal 7. Kurang 24 hari. Kita akan melewati tahun 2025. Kita akan masuk di tahun 2026. Ketika nanti tanggal 31, saudara harus berdoa sama Tuhan. Saudara, jam 12 malam, saudara berdoa sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu? Ambil keputusan di hadapan Tuhan. Keputusan di dalam diri kita. Semakin engkau mau melejit kepada Tuhan, atau engkau semakin mau ya wis, nah, itu urusan saudara. Urusan saudara. Dan Tuhan hanya melihat. Saya tutup dengan satu cerita. Saudara ingat 5 anak darah, 10 anak darah, yang 5 bijaksana, yang 5 blendesi. Tahu kan, bawa lilin. Tuhan nggak pernah mau mengurusi masalah-masalah yang nggak penting. Ya, mempelai datang. Mereka semua sedang beristirahat. Mereka datang, hanya yang 1, yang 5 pada bingung cari anunya. Lu ini nggak ada ini. Waduh, tinggal dikit, langsung datang kepada yang ada. Berilah kami sedikit untuk anu. Wis gak ngurusi. Wis kamu sana, pergi sana ke toko sana. Coba ketika saya baca cerita ini, itu peristiwa itu pada saat malam hari. Mempelai datang itu malam hari. Ono nggak toko buka? Nah, itu secara logika saya cerita itu memang, iya firman Tuhan kok kayak gini ya? Kenapa harus malam hari? Kenapa mempelai kok datang di malam hari? Ono ada cerita ini pengantin itu tadi gampangnya. Ini memang satu gambaran ketidaksiapan manusia menyongsong kedatangan Tuhan. Mempelai datang akhirnya Tuhan mungkin lewat satu pintu. Saya bisa gambarkan itu dengan visual. Saya gambarkan Tuhan lewat, terus Tuhan lihat 5 gini. Gak ngurus. Memang masalahmu kadang-kadang seperti ketidaktaatan. Apakah Tuhan seperti itu? Akhirnya Tuhan, ya wes, kamu memang maunya seperti itu, ya sudah. Yang 5 yang bijaksana masuk pesta bersama. Bukakan pintu dong. Terlambat sudah kau datang
pada Yesus selesai. Amin. Tuhan berkati. Saya kembali kepada Allah. Ya, kita persiapkan, kita bicara fokus. Bapa kami dalam surga, kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan. Kami yakin kebenaran adalah firman Tuhan yang Tuhan Yesus sendiri yang membawa kami kepada kebenaran. Biarkan Tuhan apapun yang kami dengarkan, kami bukan hanya pendengar, tapi kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Setiap firman Tuhan boleh membentuk kami. Kami pasang telinga, kami buka hati. Seperti bejana Tuhan, bentuk kami. Suka-sukamu Tuhan. Apapun yang Tuhan boleh perbuat dalam kehidupan kami, monggo. Silakan Tuhan. Karena hidup kami Tuhan, Tuhan punya rancangan yang indah. Tuhan punya rancangan penuh dengan harapan. Biarkan Tuhan kami keluarga Nafiri, seperti yang Tuhan sudah berikan Nafiri, memanggil semua umat Tuhan, mempersiapkan umat Tuhan, kedatangan Tuhan yang untuk kedua kalinya. Kami gak mau Tuhan seperti gadis bodoh, tapi kami biarkan kami menjadi gadis bijaksana, di mana hidup kami harus berbuah roh bagi Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memperingati satu yang diberikan Tuhan, karya salib Tuhan yang begitu berharga. Kami tidak mau sia-siakan. Kami gak mau Tuhan hidup kami seperti hidup yang lama. Kami ingin dengan karya salib Tuhan, Tuhan sudah membayar lunas dalam kehidupan kami. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus sucikan, kuduskan setiap tangan kami, hati kami, pikiran kami. Layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu, sehingga Tuhan, apa yang kami terima, kami boleh mendapatkan berkat. Setiap kami, biarkan Tuhan, kami meletakkan masa lalu kami meletakkan sifat-sifat kami yang lama, perbaharui kami sesuai dengan janji-Mu, seperti fajar, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sucikan, kuduskan, kami berdoa Tuhan. Kami hamba Tuhan, kami hamba Tuhan. Kami hanya nurut apa yang Tuhan mau. Hidup kami milik Tuhan. Kami berdua tidak ada apa-apanya Tuhan. Yang kami andalkan adalah Tuhan. Kami membawa firman-Mu kepada semua keluarga Nafiri. Kami ingin belajar
untuk berbuat roh bagi Tuhan. Biarkan karya salib-Mu menyempurnakan kami semua. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. persiapkan segala sesuatunya. Yesus akan bukan diri. Yesus akan. Saya sudah pakai berdiri untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Persiapkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus ada bersama-sama di tengah kita. Pandanglah Dia, Sang Pemberi Juru Selamat. Pandanglah Dia, Raja di atas segala raja, rela mati untuk dirimu, membayar lunas dosamu, membawa engkau kepada keselamatan, mengajari engkau, mendidik engkau, memberikan sesuatu jalan menuju ke surga. Ingatlah, hidupmu bukan milikmu lagi. Kedaginganmu dimatikan di dalam karya salib Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah pengikut Kristus. Engkau disebut anak-anak Allah, melakukan setiap kehendak Tuhan. Bosmu adalah Yesus. Engkau adalah Jomos. Kita adalah hamba Tuhan. Inilah kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala sesuatunya. Engkau begitu indah. Engkau begitu berharga. Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kelahiran, kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kalinya. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kau memakannya, ingatlah, tubuhmu milik Yesus, pikiranmu milik Yesus. Engkau tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Yesus berkuasa atas segala sesuatunya. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
Angkat tinggi-tinggi cawan. Cawan anggur yang kau pegang adalah lambang dari darah yang mahal. Cawan anggur yang kau pegang, ingatlah, Yesus mati untuk dirimu. Jika engkau mau berbuat dosa, ingat ini. Jika engkau melakukan di luar kehendak Tuhan, ingat, engkau setiap bulan meminum cawan anggur sebagai lambang darah Yesus. Ingat baik-baik, Yesus membayar lunas. Apakah engkau akan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya? Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, ya perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, seperti dalam firman-Mu, ini adalah perjanjian baru. Kami mau memperbarui lagi hidup kami. Bentuk kami Tuhan sesuai apa yang Kau mau. Kami terima cawan anggur ini sebagai lambang darah-Mu yang mahal. Di dalam nama Yesus, minumlah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku Yesus Engkau ku hargai, Tuhan ku kagumi. Yesus Engkau Tuhanku ku kagumi. Amin, 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 amin. Hidup kami hidup yang baru, yang lama sudah terkubur. Kami menjadi ciptaan yang baru. Bulan ini bulan yang baru, kami akan berjalan bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, bulan Desember, bulan pemulihan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Persiapkan segala sesuatunya. Jimmy, Bang. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepada-Mu Tuhan. Dan telah menerima bersama Tuhan Tuhan. Dalam firman Kudus ini mengingatkan kami pada-Mu Tuhan. Akan tetap percaya setia pada-Mu. Sekarang akan memberikan persembahan. Kiranya besar persembahan kami berikan untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Tuhan. Amin. Ya langkah